Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakaria Mulyana dengan NIM 860448389 dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Jatimulya II, Ibu Siti Hunaina. Di sini saya ingin mewawancari Ibu perihal tentang kegiatan pramuka di Gudep SDN Jatimulya II, mengenai bagaimana struktur organisasi Gudep di SD ini dijalankan sehari-hari. Baik, terima kasih. Jadi struktur organisasi kepramukaan yang ada di Gudep SDN Jatimulya II ini, yaitu diantaranya yang paling tinggi tingkatannya, yaitu ada Kamabigus. Kamabigus ini yaitu sebagai kepala sekolah, kemudian turun ke bawah yaitu tingkatannya pembina atau pendamping. Biasanya ini kami menugaskan untuk semua guru kelas yang ada di sekolah kami dan termasuk juga guru mata pelajaran. Nah, setelah itu kemudian turun ke bawah lagi ada anggota atau peserta kegiatan kepramukaan itu, yaitu oleh siswa-siswi SDN Jatimulya II. Seperti itu. Oke. Lalu, apakah bisa dijelaskan secara rinci jadwal kegiatan rutin kepramukaan di SD Jatimulya II ini? Nah, kebetulan untuk kegiatan kepramukaan di SD Jatimulya II ini, kami biasanya menerapkan dan sudah menjadwalkan kegiatannya itu rutin seminggu sekali, yaitu di luar jam pembelajaran. Nah, kenapa? Karena sekarang waktu kita kegiatan proses belajar mengajarnya hanya 5 hari, berarti kita ngambilnya untuk pagi hari, yaitu di hari Sabtu. Di hari Sabtu anak berlatih secara rutin, apalagi kalau misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan di tingkat kuaran, tingkat kecamatan pedes, berarti kami lebih meningkatkan lagi atau menambah lagi jam pelatihannya, seperti itu. Kalau selain latihan rutin, kegiatan non rutin apa saja yang menjadi program unggulan Gudep ini? Kalau misalkan untuk kegiatannya itu biasanya kami mempersiapkan berbagai macam materi dan juga praktek ada juga. Nah, diantaranya ada teori, ada praktek juga. Kalau misalkan teori, kami mungkin yang pertama akan memberikan tentang kepatriotan, seperti dengan mengenal sejarah tentang kepramukaan, kemudian juga memberikan seperti pengenalan Dasadharma, kemudian Trisatya. Itu biasanya kami lakukan teori-teori seperti itu. Dan untuk praktek-prakteknya kami biasa untuk melaksanakan seperti ada kegiatan untuk seperti jejak petualang, kemudian ada juga PBB ya, baris berbaris, kemudian juga pengenalan tentang kalau teori mungkin seperti sandi, ada pengenalan sandi, kemudian ada juga selain itu banyak hal yang lainnya tentang pengetahuan tentang kepramukaan, seperti itu. Sejauh mana ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pramuka di sekolah ini? Perlengkapan sarana prasarana yang ada di Gudep SDN Jatimulya II ini walaupun tidak memadai, tapi kami cukup untuk bisa melakukan setiap ada kegiatan di tingkat kegiatan jambran di tingkat kuaran pedes. Seperti misalkan untuk memberikan pengetahuan, pemateri, kemudian materi, fasilitas. Kami menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah yang kami miliki. Nah, memang kebetulan di sekolah kami itu adalah kami SD yang tidak cukup banyak dengan jumlah murid di bawah 100. Jadi kami menggunakan sarana dan prasarana seadanya, semampu kami untuk bisa melaksanakan. Yang penting kami
bisa mengajak anak untuk ikut kegiatan, tidak tertinggal karena pengetahuan tentang kepramukaan seperti itu. Oke, baik. Lalu, bagaimana proses atau mekanisme penilaian SKU dan SKK dilakukan? Kalau di Gudeg SDN Jatimulya 2 mengenai proses bagaimana penilaian yang dilakukan SKU dan SKK. Kalau untuk penilaian SKU itu biasanya kami itu memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik atau anggota pramukaan itu melalui prinsip-prinsip tentang kepramukaan, pengetahuan kepramukaan. Semuanya tertera di dalam buku SKU tersebut. Dan kemudian sedangkan dengan yang SKK itu kami juga sama proses penilaiannya. Nanti setelah mendapatkan ataupun setelah hasilnya itu akan mendapatkan ada yang namanya 3 tingkatan itu. Ada seperti ramu, ada rakit, dan juga kerak. Prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh Gudeg ini? Baik, terima kasih. Jadi prestasi yang dulu pernah kami raih untuk SD Jatimulya 2 ini, alhamdulillah karena mungkin atas dasar bimbingan dari pembinanya, kemudian semangat dari anggota kepramukaannya, kami pada saat itu mendapatkan prestasi untuk menjadi juara kedua ya dalam lomba kuaran di Kecamatan Pedes, yaitu juara 2 untuk mendapatkan lomba sandi morse seperti itu. Kemudian juga selain itu kami pernah mendapatkan juara 2 dalam kegiatan unjuk gelar ketika kami mengadakan kegiatan jamran di tingkat kuaran Kecamatan Pedes. Mungkin hanya itu saja untuk keberhasilan atau prestasi yang dimiliki oleh peserta-peserta kami ketika mengikuti kegiatan-kegiatan jamran di tingkat kuaran. Lalu, apa sih tantangan utama dalam menjaga eksistensi dan kualitas kegiatan pramuka di sekolah ini? Baik, jadi tantangan yang sering kami hadapi kalau untuk semangat pelatihan seperti kegiatan-kegiatan jamran ataupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, alhamdulillah dari pembina ataupun peserta-peserta semuanya semangat, dan kami selalu mendukung pihak sekolah pun agar mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Cuma tantangannya mungkin dari anggaran sekolah yang tidak bisa mengcover untuk semua kegiatan. Cuma kami di sini kegiatannya memilih untuk ekstrakurikuler itu di kepramukaan, dan itu pun kami dengan pelatihan, kemudian sarana prasarana dengan terbatas dan bisa terjangkau oleh SD kami, karena SD kami pun kebetulan dengan jumlah murid yang di bawah 100, tapi alhamdulillah setiap kegiatan-kegiatan jamran di tingkat kuaran kami selalu memberikan dukungan, support untuk melaksanakan ikut seperti gudeg-gudeg yang lainnya. Nah, untuk menjaga semuanya itu dan terlaksananya kegiatan seperti itu, kami bisa mengatur mungkin dengan minta dukungan kepada komite dan orang tua yang ada di lingkungan di Gudeg SDN Jatimulya 2 ini ya, seperti itu. Jadi sehingga agar terlaksananya kegiatan-kegiatan, dan alhamdulillah mereka semua walaupun kita hanya
beberapa yang ikut untuk dijadikan peserta, tapi alhamdulillah mereka antusias, kemudian semangat juga mereka, sehingga mereka mendapatkan juara-juara di kegiatan-kegiatan yang ada di Jamran. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Siti Hunainah yang telah memberikan waktunya dan memberikan informasi tentang kegiatan pramuka di Sekolah SDN Jatimulya 2 ini.